kasih. Shalom teman-teman Sisi, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, kita berjumpa lagi di ibadah Sisi GPI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saat kita sedang beribadah, kita tidak boleh sambil main-main ya teman-teman, ataupun sambil berbicara dengan teman kita yang lain. Nah, tema kita minggu hari ini adalah Penglima Bala Tentara. Nanti kakak-kakak Cici akan menjelaskan tema kita hari Minggu ini. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari Minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Jagalah ibadah kami dan berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir agar bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, berkatilah kakak-kakak Cici dan teman-teman yang melayani di ibadah kita hari Minggu ini, dan berkatilah teman-teman yang mengikuti ibadah kita minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman. Selamat beribadah. Mari teman-teman kita memuji nama Tuhan. Allah mana seperti Allah kita. Yes. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua. Yes, bagi semua yang percaya padanya. Mari adik-adik semua kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian buat Tuhan Yesus, kita mau sukacita bersama-sama. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita.
adik-adik, kita mau duduk bersama-sama di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Dengan sungguh-sungguh kita mau menyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di tangan-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita mau angkat dengan pujian kita dari hati. Yesus Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi seorang murid yang selalu takut akan Engkau, yang akan selalu mengandalkan Engkau. Tidak ada Allah yang besar selain Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan, amin. Amin. Nah, minggu ini Kak Yohana mau sharing firman Tuhan. Kita sudah tahu ya, bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan. Nah,
mereka nggak langsung menempati tanah Kanaan itu ya. Tapi harus apa? Mereka harus berperang melawan musuh-musuh mereka. Mereka harus menaklukkan musuh-musuh mereka, merebut daerah-daerah tanah Kanaan yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Ya. Nah, pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian siapa namanya? Yosua ya, Yosua penggantimu Musa. Nah, kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Dua pengintai yang diutus Yosua untuk mengintai ya tanah Kanaan ya. Kota Yeriko akan direbut ya. Kota Yeriko, tembok Yeriko akan diruntuhkan. Nah, itu minggu depan adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhannya. Nah, Yosua bertemu dengan seorang laki-laki dengan pedang yang terhunus ya sebelum tembok Yeriko diruntuhkan. Nah, siapa laki-laki itu? Kita baca ya firman Tuhan Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba-Mu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, tembok Yeriko itu melambangkan ya, tembok Yeriko Yosua melihatnya, tembok Yeriko tinggi, tebal ya, susah untuk ditembus, susah untuk direbut. Nah, itu menggambarkan apa? Tembok Yeriko menggambarkan juga suatu permasalahan kita yang begitu besar, begitu tinggi, begitu tebal, susah sekali untuk ditembusnya, susah sekali untuk diselesaikannya ya kalau masalah itu. Nah, seperti itu. Nah, pada saat sebelum mereka ya merebut ya tembok Yeriko itu, meruntuhkan tembok Yeriko itu, Yosua bertemu dengan siapa? Seorang apa? Panglima bala tentara Tuhan. Dikatakan bahwa sekarang aku datang Yosua ya memimpinmu. Nah, di sini pesan Tuhan juga buat kita menghadapi tembok Yeriko ya yang begitu tebal tinggi, masalah yang begitu besar yang kita hadapi. Nah, kita melihat pesan Tuhan saat ini yaitu apa? Tuhan selalu ingin ada di depan kita. Tuhan ingin jadi apa? Panglima bala tentara kita, adik-adik ya. Maka Tuhan selalu ingin di depan kita. Nah, dikatakan Yesaya 58 ayat 8b. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu, kebenarannya Tuhan, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, Tuhan ingin selalu memimpin kita ya adik-adik ya. Mazmur 23 aja juga katakan ya bahwa Tuhan adalah gembala. Gembala di Israel tuh adanya di depan adik-adik, memimpin domba-dombanya ya. Ia ingin selalu di depan. Kenapa? Karena ia ingin membimbing domba-dombanya. Karena ia ingin menuntun domba-dombanya ya. Kenapa Tuhan ingin selalu ada di depan kita? Karena Tuhan ingin apa? Memberikan kita kemenangan ya. Pertanyaannya nih ya. Nah, Tuhan kan ingin Dia ada di depan kita ya. Tuhan ingin kenapa? Karena ingin memberikan kemenangan buat kita supaya kita mengikutinya ya. Karena Tuhan ingin memimpin kita, membimbing kita. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah Tuhan selalu ada di depan saya, menghadapi semua masalah-masalah saya, menghadapi peperangan-peperangan yang saya hadapi? Bagaimanakah? Nah, kita lihat ya ayat firman Tuhannya. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kalau Tuhan ingin memimpin kita, Tuhan ingin selalu berjalan di depan kita, Tuhan ingin selalu ada di depan kita, adik-adik harus punya rasa takut akan Tuhan. Ya, karena seperti Bapa sayang sama anaknya, demikian Tuhan sayang sama orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, adik-adik harus punya rasa takut akan Tuhan. Itu seperti Bapa yang melindungi kita. Jadi pernah lihat ya, kalau ada anak gitu ya lagi berantem, wah ini panggil bapaknya yang maju ya.
yang lain pada takut ya. Di belakangnya, ini bapak gue nih, lo takut kan? Nah, seperti itu. Kalau kita ingin ya, kita rasakan Bapak menuntun kita, Bapak ada di depan kita, ada punya rasa takut sama Tuhan. Ya, takut sama Tuhan. Ya, apa sih Kak takut sama Tuhan? Takut itu adalah mempunyai pengertian apa? Menghargai, menghormati. Ya, bukan karena takut dihukum, ya takut tidak diberkati, tidak seperti itu. Tapi takut itu punya rasa unsur takut akan Tuhan tuh rasa kagum yang amat dalam, hormat yang begitu dalam sama Tuhan. Karena apa? Karena rasa sayang yang begitu dalam sama Tuhan. Kalau kita sayang sama orang tua kita, ya sayang gitu ya, kita hormat sama orang tua kita ya, begitu. Kita bahkan kagum sama orang tua kita. Karena apa? Karena kasih sayang yang besar sama kita. Nah, demikian juga seperti itu. Ya, punya rasa takut. Jangan datang ke gereja, ke sekolah minggu terlambat, santai-santai. Ya. Kalau ke gereja pakai kaos oblong, celana pendek, sendal, aduh, bagaimana menghormati Tuhan Bapa kita? Santai-santai ke gereja, dengerin firman Tuhan ngantuk-ngantuk, baca Alkitab nguap-nguap. Bagaimana itu? Ya, jangan punya rasa takut sama Tuhan. Ya, kalau kita ketemu sama presiden saja, ya jauh-jauh hari persiapan bajunya, bahkan rambutnya pagi-pagi bangun pagi dikonde supaya cantik gitu ya. Nah, apalagi ketemu raja segala raja, datang ke gereja tidak boleh terlambat ya. Enakan petantang-petenteng, waduh, tidak ada rasa hormat sama Tuhan. Punya rasa hormat sama Tuhan. Ya, kalau doa jangan ngantuk-ngantuk. Bagaimana itu? Berdoa ngantuk-ngantuk. Ya, punya hormat pada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, ya, kita punya rasa takut sama Tuhan. Tuhan pasti memimpin kita. Amin. Ya, lakukan itu adik-adik ya. Oke. Nah, yang kedua, ya, pesan Tuhan, ya, bahwa rancangan Tuhan itu yang paling terbaik. Kalau rancangan Tuhan berarti apa? Rencana Tuhan, gagasan Tuhan, idenya Tuhan, tuntunannya Tuhan, itu yang paling terbaik. Pertanyaannya adalah, kamu ikutin gak rencananya Tuhan? Kamu ikutin gak rancangannya Tuhan? Tuhan maunya ini, terus kamu bilang, Tuhan kau ada di depanku. Nah, kan tadi Tuhan kita suruh depan kita, berarti kita ikutin dong tuntunannya. Oke, ya, supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalan buat kita dong. Tapi kita maunya apa? Nah, nyimpang kan? Nah, kita udah tunjukin, kok itu Tuhan? Yang ini aja, nggak sesuai sama saya. Nah, itu ya adik-adik ya. Udah ya Tuhan, kamu di belakangku saja, aku yang di depan, ini mauku. Nah, bagaimana itu? Ini pertanyaan kita adik-adik. Ya, kalau Tuhan di depan kita, ya, kita harus ikutin tuntunan Tuhan, rancangan Tuhan, ya. Oke adik-adik. Nah, Tuhan di depan kita. Tuhan yang memberikan apa? Tuntunannya, jalannya. Kita ikuti ya. Nah, apapun sehebat rancangan kita, sehebat apalagi rencana kita, tidak akan sehebat rencana Tuhan. Ya, kita lihat ini ayat firman Tuhannya. Yesaya 55:9, Kak Yona bacain tuh ya. Seperti tingginya dari langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tak terselami tak selami apapun rancangan Tuhan. Jadi tuh tingginya tuh jauh daripada apa? Rancangan Tuhan sama rancangan kita. Ya, tingginya nih langit rancangan Tuhan, ini di bumi, jauh sekali. Mungkin kita nggak bisa mengerti, mungkin kita nggak bisa pahami rencana rancangan Tuhan. Tapi kalau dengan iman kita percaya, kita ikutin tuntunan Tuhan, ya seperti itu. Kita kalau udah lihat, ya ampun Tuhan, luar biasa rancanganmu ya. Seperti Kak Diana katakan, tidak ada rancangan, tidak ada rencana yang seindah, sehebat yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Amin. Nah, supaya kita peka akan tuntunan Tuhan, ya, sehingga kita mengerti rancangan Tuhan. Adik-adik harus apa?
punya hubungan intim sama Tuhan. Kalau adik-adik tidak punya hubungan intim, adik-adik nggak peka, adik-adik nggak bisa tahu ini tuntunan Tuhan nggak ya. Makanya adik-adik apa? Seperti Kak Yohana tadi bilang, harus bangun hubungan intim, punya saat teduh, jangan males. Aduh Kak, aku nggak punya waktu. Ya kalau nonton punya waktu, kalau main TikTok ada waktu, kalau lihat-lihat IG ada waktu, kalau nonton YouTube ada waktu, kalau nonton apa lagi, main game, nah ada waktu berjam-jam. Masa tidak punya keinginan hati untuk apa? Untuk punya hubungan intim sama Tuhan, saat teduh. Ya, ingat adik-adik, kalau adik-adik mau ya mengerti rencana Tuhan, ada harus peka sama tuntunan Tuhan, yaitu membangun hubungan intim sama Tuhan, punya waktu saat teduh sama Tuhan. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Tahu nggak artinya fokus? Fokus itu matanya tertuju, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, tapi fokus sama satu arah. Seperti singa. Singa kalau mau memangsa buruannya, ya rusa depannya, dia fokus itu tuh rusa yang saya incar. Pokoknya itu langsung dia mengincar. Dia nggak nengok ke kanan. Kok itu rusanya kenapa lebih gemuk ya? Terus dia lihat kiri lagi. Loh, itu lebih gemuk lagi juga. Ini enak kayak dagingnya. Enggak gitu. Ya, singa itu fokus kalau mangsa. Ya ini. Dia nggak lihat kiri, dia nggak lihat kanan. Itu yang namanya fokus. Sama seperti kita belajar di sekolah. Kita fokus itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mengarahkan pikiran, mata, hati semua pada yang dituju. Sama kayak di sekolah. Kita pikirannya, matanya fokus sama guru yang menerangkan. Kita nggak ngobrol, kita nggak celingak-celingu gitu ya. Nanti guru menerangkan. Nah, kalau nggak fokus apa akibatnya, adik-adik? Nggak konsen ya, jadi nggak konsen belajar ya. Jadi kan apa yang diterangin guru bubar semuanya. Wah, nggak ngerti. Nanti kalau gurunya nanya suruh maju ke depan, nggak bisa. Nah, seperti itu. Ya adik-adik, jadi kita fokus sama Tuhan. Berarti center kita, center pusatnya itu Tuhan Yesus. Hatinya, pikirannya itu tertuju sama Tuhan Yesus. Seperti Kak Yana bilang ya, semuanya tertuju sama Tuhan Yesus. Jadi bagaimana ya kita bisa tertuju sama Tuhan Yesus, ya, fokus sama Tuhan Yesus. Seperti Kak Yona pernah bawakan firman ya beberapa minggu yang lalu, kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan hal-hal yang negatif, tetapi ya karena kenapa? Pikiran kita adalah medan peperangan. Jadi ya isi, kalau kita bisa fokus, kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan, tidak lain, tidak dengan apapun juga, tapi harus dengan firman Tuhan. Kalau kita mau fokus sama Tuhan, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan. Jangan mendengarkan gosip atau perkataan-perkataan yang tidak berguna, atau orang-orang yang menjelek-menjelekan ya, orang-orang yang menghina gitu ya, orang-orang yang menjatuhkan ya. Jangan dengarkan gosip-gosip. Nah, tapi telinga kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi masuk ke pikiran kita. Nah, seperti itu adik-adik. Bukan hanya itu, tapi apa? Ya, Kak Yohana mengajarkan sama anak Kak Yohana warisan iman ya. Selalu kita punya mesbah keluarga. Nah, di dalam mesbah keluarga itu kita menghafalkan ayat firman Tuhan. Nah ya, kita isi pikiran kita dengan ya, Kak Yohana ajarin ke anak-anaknya Kak Yohana ya, baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, juga menghafalkan. Isi pikiran kita penuh dengan firman Tuhan. Ya adik-adik. Nah, nanti kalau adik sudah besar, adik-adik belajar yang namanya doa puasa. Ya, terus merenungkan firman Tuhan. Itu adik-adik. Nah, kita jadi fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan seperti tadi, kita akan peka akan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Amin. Ya, kita akan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat, ya, penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Nah, seperti Yosua ya, akan kita lihat meruntuhkan tembok Yeriko, ya, karena dia dituntun
ya, dipimpin sama Tuhan. Nah, dia mengikuti rencana-rancangan Tuhan dan fokus sama Tuhan. Nah, itulah ya adik-adik, kita lakukan itu di dalam hidup kita ya. Apa ya, kalau kita ingin menang dalam pergumulan permasalahan kita, yang mengalahkan tembok Yeriko, tembok yang permasalahan kita ya, Goliat, raksasa permasalahan apapun itu. Nah, kita harus dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Amin. Ya adik-adik, nah firman Tuhan lakukan, renungkan dan lakukan. Ya, kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Kita berdoa adik-adik. Bimbinglah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin dan tuntun langkah hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan setiap permasalahan pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, menghadapi tembok Yeriko ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang berada di depan kami, Tuhan yang mempunyai rencana yang indah dalam hidup kami. Kami mau fokus sama Engkau ya Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan kekuatan kami. Engkau yang berperang buat kami. Engkau-lah Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami. Bimbinglah kami Roh Kudus, tuntunlah kami Roh Kudus, agar kami tetap berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan, berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Kami mau jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.